Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaratunisa, NIM 1804066647 dari lokal D19 semester 5 dari Fakultas Tarbiyah Stairaha Amuntai. Nah, kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dari Ibu Ria Susanti MPDI dengan tujuan pembelajaran agar bisa mereka mengetahui dan menghafal ketentuan puasa. Yang pastinya ada syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, kemudian ada rukun puasa, dan juga ada hal yang membatalkan dan sunnah-sunnah dari puasa. Nah, itu semoga simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Gimana kalau semangat lalu? Kita ulang. Selamat pagi. 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 Selamat, kalaunya selamat berarti jawabannya pagi. Kalau semangat pagi jawabannya pagi, pagi, pagi. Itu maka diingat Kak? Ya, selamat pagi. 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 Semangat pagi. 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 Alhamdulillah. Kita dapat tadi. Ya, baik, kita lanjutkan dengan absen dulu hari ini. Mardiana, Ada. Maisyarah, Ada. kenapa? Anita, Ada. Rabia. Ada. Ya, hari ini kita belajar fikih. Kita lanjutkan kemarin yaitu bab 2 tentang bisa dibuka bukunya, tentang meraih ketakwaan dengan puasa. Nah, bisa dibuka bukunya. Nah, ya, ada bab 2 tentang meraih ketakwaan dengan Puasa. ya, meraih ketakwaan dengan puasa. Di sini ada garis besarnya, ada ya, ada puasa. Nah, sebelumnya kita lanjutkan bagian yang kita bahas meraih ketakwaan dengan puasa, yaitu ada ketentuan-ketentuan puasa. Nah, ketentuannya itu ada berupa syarat, ada yang membatalkan, ada juga yang sunnah-sunnah dari puasa. Nah, sebelum ke sana pastinya ini juga anak MTS pasti tahu loh apa gerangan itu puasa. Apa itu puasa? Kira-kira ada yang mau jawab? Mardiana, apa puasa? Menahan lapar. Kada minum. Kada makan. Ya, benar sekali. Kada minum, menahan lapar itu adalah definisi secara bahasa dari puasa. Nah, tapi ada yang hendak membantu kakak? Satu orang angkat tangan. Jawa bisa? Secara maju. Silakan ambil. Ya, nah di sana sudah ada tulisannya. Nah, di sini kan ada judul besarnya definisi puasa. Apa? Nah, Jawa bisa bacakan apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab dinamakan saumu atau siamu, yang secara bahasa artinya mencegah atau menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya bagi terbit fajar hingga terbitnya matahari. Nah, ya, tepuk tangan untuk Jawa. Ya, terima kasih Jawa. Bisa tangan di sini. Ya. Nah, betul sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, betul sekali kata teman-teman tadi dan apa yang sudah dibacakan Jawa. Coba kita ulangi sekali lagi. Puasa adalah menahan
dari sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu kata kuncinya, menahan lapar atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari matahari ya sampai matahari tenggelam. Nah, itu yang dinamakan dengan puasa. Ya, nah karena udah tahu apa itu puasa, jadi kita lanjutkan dengan syarat-syarat dari puasa. Nah, kira-kira ada yang tahu syarat-syarat dari puasa? Islam, betul sekali. Tapi sebelumnya bisa ada yang mau membantu? Satu orang bisa? Jamaah bisa bantu kakak atau Eka? Bisa? Atau Amita bisa maju? Ya, nah sebelumnya syarat dari puasa itu terbagi jadi dua, ada syarat yang sah dan ada syarat yang wajib. Nah, syarat sah ini jika ditinggalkan maka puasanya kada sah bila ditinggalkan dari syarat sah nih. Kalaunya yang wajib, kalau kada digawi dua otomatis kada berpahala puasanya karena ini meninggalkan syarat-syarat yang wajib. Nah, Anita bisa tarik syarat sah? Ya. Nah, Anita bisa bacakan apa-apa syarat sah? Yang pertama ada Islam. Ada Islam. Diingat ya. Nah, yang pertama ada Islam. Yang kedua Tamyiz atau mampu membedakan yang baik dan tamyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kemudian 3. Suci dari haid dan nifas. ya, sini udah pada haid? Udah. Nah, udah tahu pasti lo nifas itu apa, haid itu apa. Kalau nifas tahu? Orang yang telah melahirkan itu nifas namanya. Yang keempat ada Bukan pada hari-hari yang diharapkan puasa. ya, bukan pada hari-hari yang diharapkan puasa. Nah, kita bisa hafal dari 4 ini kira-kira 4 syarat sah dari puasa. Yang pertama ada Islam, yang kedua tamyiz atau bisa membedakan mana yang baik. Ya, yang ketiga ya tidak sedang haid atau nifas. Yang keempat tadi adalah yang keempat bukan Pada hari-hari yang diharapkan ya, puasa. bukan pada hari-hari yang diharapkan puasa. Ya, tepuk tangan segan Anita. Terima kasih Anita. Ya, di sini tertarik pada hari-hari yang membatalkan puasa. Nah, ada yang tahu hari yang membatalkan puasa? Salah satunya ada hari bukan hari Minggu, bukan hari Selasa, tapi hari raya Idul Fitri. Nah, itu kada boleh puasa. Hari raya Idul Adha, nah itu kada boleh puasa. Jadi jarnya di sini syarat sahnya jangan di hari-hari yang yang diharamkan puasa. Salah satunya tadi ya di hari-hari raya itu tadi. Nah, selanjutnya ada syarat wajib dari puasa. Satu lagi, ada bisa maju dari sana, bisa? Yuk, mau membantu ini aja. Bisa? Siapa namanya? Misna. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Misna. Ya, Misna, di sini sudah ada syarat wajib, kira-kira apa? Ya, silakan Misna untuk ditarik. Banyak sekali ternyata. Nah,
syarat wajib dari puasa yang pertama ada Islam. ya harus Islam dong loh. Kalau kada Islam berarti puasanya kada ya kada sah. Kemudian ada balik. Nah, balik ini berkaitan lagi sama yang sah ini tadi, yaitu sudah haid. Nah, kalau bibinya dilihat balik atau kadanya dari haid. Nah, kemudian sudah berakal, sudah ada akalnya loh. Nah, ya berakal itu maksudnya ya tadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Udah 3 tadi ya. Yang pertama Islam, kedua balik, yang 3 berakal. Islam, balik, berakal. Yang keempat mampu ini berarti inya mampu puasa kayak tenaga darahatan sakit atau hal-hal yang inya kada mampu untuk puasa kayak itu. Nah, lanjut. Ya, atau menetap kayak itu. Kan kita di dalam perjalanan itu boleh untuk tidak puasa. Nah, makanya di sini ada syarat wajibnya itu adalah bermukim atau menetap. Selanjutnya yang terakhir ada Tidak sedang berhalangan. ya, sedang berhalangan itu sama halnya dengan ya haid, tidak sedang berhalangan. Nah, udah ada 6, kira-kira sudah ingat atau diulang? Yang pertama Islam, balik, berakal, mampu, menetap atau bermukim. Yang kelima Sedang berhalangan. ya, yang keenam tidak sedang halangan. Nah, udah 6. Udah ingat loh. Nah, dari sini terima kasih Misna. Tadi lo Misna, terima kasih. Selamat duduk. Tepuk tangan untuk Misna. Ya, dari sini diharapkannya bisa hafal yang mana syarat sah dan yang mana syarat wajib dari puasa. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, jadi kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan. Siap? Siap ke materi selanjutnya? Ya. Ada semangat nih. Cek semangat dulu dong. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Ya. Semangat. Ya. Kita lanjut. Lanjutkan pada ketentuan puasa ada rukun puasa. Ya, nah rukun puasa di sini ada 2. Kira-kira apa yo? Nah, untuk ini kira-kira 2 orang bisa bantu kakak. Rabiah sama Jam'ah bisa ke depan. Sebelumnya tepuk tangan untuk Jam'ah dan Rabiah. Hanya mengambil ini. Ayo. Ya. Ya. Nah, silakan Rabiah ambil 1, Jam'ah ambil 1. Ya. Ada sana, ada kawan-kawannya. Nah, sini ada 2 rukun puasa. Yang pertama kira-kira Jam'ah bisa bacakan apa? Saya sini. Jam'ah apa? Niat. Ya, yang pertama ada niat. Nah, sini ada lagi bacaannya apa? Menyengaja untuk melakukan puasa. Nah, niat itu berarti menyengaja untuk melakukan puasa. Makanya bila kita tarawih rajin adalah malamnya berniat loh. Nah, itu niat menyengaja untuk puasa. Kenapa ketawa? Ya, Rabiah apa? Meninggalkan atau menahan diri dari hal Di belakang terdengar nyaring Rabiah. meninggalkan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan
Ya, nah sama tadi lo dengan pengertian dari puasa, yaitu menahan lapar dan menahan dari yang membatalkan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya, gugup kah? Kalau gugup tepuk tangan untuk Rabia dan Jawa. Ya, terima kasih. Silakan contohkan sendiri. Terima kasih. Nah, sudah ada dua rukun dari puasa. Nah, kalau kada rukunnya ini berarti puasanya kada sah dong kalau kada ada niat kayak itu. Nah, kemudian kalau ada yang ditanyakan silakan aja tangan lah. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira yang pertama apa? Pastinya makan. Ya, makan, minum. Nah, tapi kita minta 6 orang untuk ambil stick. Silakan. Yang kerudung pink. Nah, silakan maju. Di belakangnya. Ya. Maju. Sama Eka bisa maju. Ya. 2, 4, 5 sama Laudatun Nur Buddha. Nopi Yanti. Nopi silakan. Ya. Nah, di sini sudah ada 6 stick. Stick apa tadi yang diambil? Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, silakan ambil satu. Ya, lanjut. Lagi. Eka. Oke. Nah, bisa baris ini. Ya, makanya bapak ngomongin kakak di muka, kalau usah gugup. Nah, di sini tadi sudah ada 6 stick yang diambil, tapi selain itu juga ada seperti ini, ada 3 yang membatalkan dari puasa. Nah, di sini ada berubah niat. Tadi niatnya anak puasa menahan lapar lo, sekalinya pas tengah hari aku jangan minum aja jar kayak itu. Pas minum dia bujuran akhirnya puasanya batal. Kemudian murtad itu berpaling dari agama Islam, tidak boleh. Nah, kemudian ada jima. Tahu? Bisa tahu kan? Nah, itu berhubungan suami istri, orang yang sudah sah itu batal puasanya. Nah, next dari yang 6 tadi ada apa yang membatalkan puasa? Mengeluarkan air mani. Ya, istim apa tadi? Kadang-kadang arahnya sampai belakang sana. Istimna, mengeluarkan air mani. Nah, itu batal puasanya, nggak boleh. Nah, lanjut yang kedua, kira-kira kada nyaringnya, kada orang sampai belakang sana. Apa? Ada sana. Nah, apa? Meneruskan. Sini. Meneruskan makan setelah makan karena lupa. Ya, meneruskan makan setelah makan karena lupa. Misalkan contohnya si Amita tadi ingat berpuasa, tasawuf nasi, sekarangnya astagfirullah ya puasa.
sekalinya ditangguknya. Nah itu yang membatalkan puasa. Namun ingat sudah keluarkan aja. Ada apa mengkeringat, tapi jangan tangguk lagi. Nah itu. Selanjutnya apa sih? Apa? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kayak apa ya muntah dengan sengaja tuh? Iya. Jadi di gegalian akan melakukan kayak gitu, nah sampai akhirnya muntah kayak itu. Padahal sengaja loh. Kalau yang ada sengaja, kira-kira bantal kah? Ada? Ada. Ada bantal karena ini ada sengaja. Ada intinya. Next. Selanjutnya Memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. iya, salah satunya memasukkan makanan pada lubang mulut. Nah, bantal. Mengorek telinga, bantal. Ya, sudah ada berapa tadi? Sudah ada empat. Ada silakan Eka. Apa? Ragu. Tadi pendengar apa? Ragu ya. Ragu itu apa? Guguk bukan. Ragu itu kada apa? Yakin gitu nah. Ragu-ragu lebih baik kembali jangan. Kira. Nah, ragunya tuh ragu puasa kah kada aja. Nah, itu ragu. Ya lanjut. Ya, haid dan nifas. Pasti loh batal puasa bila sampai jam 6 sekalinya keluar haid, berarti tetap aja puasanya batal, sah, ganti juga. Nah, sudah habis loh. Ya, tepuk tangan untuk yang ya, silakan letakkan ini. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Harus ingat lah. Salah satunya tadi ada haid, ada ragu, ada apa lagi tadi? Muntah dengan sengaja. Ada apa lagi tadi? Ada ini tadi meneruskan makan. Nah, kita lanjut yang terakhir. Ada yang ingin membaca ini? Yang belum? Bisa. Nah, kalau ada yang membatalkan dari puasa, pastinya ada juga yang disunahkan dalam puasa. Nah, bila disunahkan itu berarti kalau kita gawi bertambah pahalanya kayak tenan. Nah, kira-kira apa yo yang disunahkan dalam puasa? Bisa membuka ini aja, Lis. Ya. Tepuk tangan untuk Lisa. Bisa buka pintu Doraemon. Ya. Sini mukanya sini. Ya, Sarah. Nah, di sini ada bacaannya. Apa, Lis? Mengakhiri ya, mengakhirkan atau mengakhiri makan sahur. Kemudian ada menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka berarti kalau kita menyegerakan berbuka itu sunnah. Beda lagi kalau kita menyegerakan tapi belum waktunya,
itu batal. Misalkan kita menyegerakan berbuka tapi tengah hari itu ya itu batal. Yang menyegerakan itu kalaunya sudah waktunya, misalkan sudah berbunyi apa ngarannya di sini? Sirena. Nah, itu berarti sudah waktunya. Silakan berbuka aja, jangan lagi dilambati karena belum aja membalasi cercaan lo, jangan. Nah, selamat berbuka puasa, jangan. Kalau boleh lah. Selanjutnya ada ya berdoa ketika berbuka puasa. Nah, sunnah. Kalau digawi berarti bertambah pahalanya. Lagi ada apa, Lis? Ya, perbuatan tercela nih kira-kira salah satunya apa, Les? Ya, berdusta, bujur banget, berdusta. Kurangnya puasa tapi berdusta lawan kawan. Nah, siapa aja? Kalau boleh jangan berkawan lah. Nah, yang terakhir ada beriktikaf di masjid. Tahu lo itu apa? Yang orang rajin biasanya ada berdiam di masjid pas bulan puasa misalkan itu. Nah, itu ngarannya beriktikaf atau berdiam di masjid dalam waktu tertentu. Ada puasa aja Pak, ada orang yang beriktikaf sesudah puasa atau sebelum puasa misalkan. Nah, itu ada berapa tadi? Ada 5. Ya, 5 kira-kira Risna apa? Yang pertama tadi apa, Ris? Mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Habis itu ya berdoa ketika berbuka puasa. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tercela, dan yang kelima ya beriktikaf di masjid. Ya, terima kasih Risna. Tepuk tangan untuk Risna. Ya, itu ketentuan-ketentuan puasa. Dari tadi ada apa itu puasa, kemudian apa itu syarat dari puasa, rukun puasa, ada hal yang membatalkan, dan ada sunnah dari puasa. Ya, sampai sini pembelajaran kita. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Cara beriktikaf. Nah, itu tadi termasuk sunnah dari puasa loh. Nah, kira-kira caranya kayak apa beriktikaf? Iya, tadi dengan berdiam di masjid. Tapi di situ maksudnya kada berdiam begana di masjid, duduk udah kada seperti itu, tapi melakukan ibadah-ibadah, misalkan sembahyang sunnah kah, mengaji, apa-apa lagi perbuatan yang baik kayak itu digawe di situ. Misalkan kayak tadi paginya sembahyang duha, habis itu ngaji lagi karena zuhur ajan di sana. Nah, itu ngarannya dengan iktikaf. Iktikaf itu sehari dan sudah bisa beriktikaf, sudah berada di masjid kayak itu. Nah, waktunya kada lawas-lawas berbulan-bulan kayak itu. Nah, tapi ada aja orang yang berbulan-bulan beriktikaf di masjid. Itu sih kayak apa Maria bisa dimengerti. Tapi di sini yang disunahkan itu laki-laki. Kalau bibinian kan kada disunahkan karena bibinian itu apa? Memasak jar. Tapi bibinian itu sagan di sambayang aja kan kada disunahkan bibinian untuk berjamaah. Nah, itu aja sih. Kira-kira tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kada ada. Ya, jadi sampai sini pembelajaran kita. Nah, sebelumnya kakak ingin mentes sampai mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Yang pertama, apa itu puasa? Jawab menurut Bu Anpian aja. Apa itu puasa? Yang kedua, sebutkan syarat sah puasa
dan syarat wajib puasa. Sudah? Sudah? Sudah. Yang ketiga, sebutkan 2 rukun dari puasa. 2 rukun dari puasa. Nah, yang ketiga ada sebutkan salah satu hal yang membatalkan puasa. Ya, salah satu aja yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir pertanyaannya, sebutkan hal yang disunahkan dalam puasa atau sunah dari puasa. Sudah? Belum? Sudah? Mana suaranya? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, semoga pembelajaran ini bisa dimengerti dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kakak akhiri. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.